Halo, assalamualaikum sahabat. Berjumpa lagi kita dalam pembahasan soal ilmu pengetahuan alam untuk SMP maupun MTS kelas 8 ya sahabat. Oke sahabat, kita masih melanjutkan uji capaian pembelajaran 1. Ini halaman 162 ya sahabat ya. Kita lanjutkan soal nomor 21, soal host. Perhatikan kondisi berikut. 1. Sulit bersuara. 2. Mudah terserang bronkitis. 3. Mengganggu pernapasan. 4. Paru-paru terhindar dari debu. Kondisi yang mungkin terjadi jika pada hidung tidak terdapat rambut hidung dan lendir adalah nomor titik-titik. Oke, jadi di dalam rongga hidung kita ini terdapat rambut hidung dan selaput lendir ya sahabat ya. Rambut hidung dan selaput lendir ini memiliki fungsi sebagai penyaring kotoran dan kuman. Kemudian berfungsi untuk mengatur suhu udara pada pernapasan, kemudian mengatur kelembapan udara, dan juga sebagai pembaca bau yang kita hirup ya sahabat ya. Nah, jika hidung kita ini tidak memiliki rambut hidung dan selaput lendir, maka debu, kuman, dan kotoran ini akan langsung masuk ke dalam saluran pernapasan. Lendir dan kotoran yang menumpuk di dalam paru-paru akan menyebabkan sistem pernapasan kita terganggu dan menjadi lebih mudah untuk mengalami infeksi ya sahabat ya, yang akhirnya akan terjadi bronkitis. Kemudian udara yang masuk tidak sesuai dengan suhu normal tubuh kita. Kelembapan udara tidak bisa disesuaikan dan fungsi hidung sebagai indera pencium tidak berfungsi secara optimal. Berarti hal yang akan terjadi apabila kita tidak memiliki rambut hidung dan lendir ini, kita lihat pernyataan nomor 1 ya sahabat ya, sulit bersuara. Nah, ini tidak ada hubungannya ya sahabat ya. Kemudian pernyataan nomor 2, mudah terserang bronkitis. Oke, yang ini masuk. Kemudian pernyataan nomor 3, mengganggu pernapasan. Nah, ini juga masuk ya sahabat ya. Kemudian yang keempat, paru-paru terhindar dari debu. Nah, ini juga tidak ada hubungannya. Berarti untuk nomor 21, jawaban yang pas itu adalah yang C ya sahabat ya. 2 dan 3. Oke sahabat, kita lanjut ke soal nomor 22. Ini juga soal host ya sahabat. Perhatikan data berikut. 1 laring, 2 trakea, 3 bronkus, 4 bronkiolus, 5 alveolus. Saluran yang dilewati oleh CO2 menuju luar tubuh secara berurutan adalah nomor. Oke, urutan organ pernapasan kita ini secara berurutan yaitu dimulai dari hidung ya sahabat ya, kemudian faring, laring, kemudian trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru, kemudian alveolus. Di dalam alveolus ini terjadi pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida ya sahabat ya. Jadi saat karbon dioksida keluar dari alveolus, maka organ-organ yang dilewati secara berurutan yaitu alveolus, bronkiolus, bronkus, trakea, laring, faring, dan hidung. Jadi untuk nomor 22 ini jawabannya itu adalah yang C ya sahabat ya. Oke sahabat, kita lanjut ke soal nomor 23. Ini juga soal host ya sahabat ya. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Bertempat tinggal di lingkungan kawasan industri. 2. Menanam pohon di lingkungan sekitar. 3. Memilih sepeda motor sebagai alat transportasi. 4. Menolak ajakan merokok dalam pergaulan. 5. Tidak memakai masker di kerumunan banyak orang. 6. Menggunakan mobil bertenaga listrik. Usaha-usaha yang dapat dilakukan dalam menjaga kesehatan sistem pernapasan adalah nomor. Nah, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan sistem pernapasan kita ya sahabat ya, seperti rutin berolahraga, mengkonsumsi makanan bergizi, kemudian banyak minum air putih, rajin mencuci tangan, kemudian menghindari rokok, menghindari polusi udara, menanam pohon di lingkungan sekitar, dan menerapkan pola hidup sehat. Oke, sekarang kita lihat pernyataan nomor 1 ya sahabat ya. Bertempat tinggal di lingkungan kawasan industri. Nah, pernyataan nomor 1 ini tidak sesuai ya sahabat ya. Karena jika kita bertempat tinggal di lingkungan industri sudah jelas akan mudah merusak sistem pernapasan kita ya sahabat ya. Kemudian nomor 2, menanam pohon di lingkungan sekitar. Oke, yang ini sesuai. Nomor 3, memilih sepeda motor sebagai alat transportasi. Nah, nomor 3 ini tidak sesuai ya sahabat ya.
Kemudian kita lihat nomor 4, menolak ajakan merokok dalam pergaulan. Nah, yang nomor 4 ini sesuai ya sahabat ya. Kita dianjurkan untuk tidak merokok untuk menjaga sistem pernapasan kita. Selanjutnya nomor 5, tidak memakai masker di kerumunan banyak orang. Nah, nomor 5 tidak sesuai ya sahabat ya. Jelas ini akan merusak sistem pernapasan kita. Selanjutnya nomor 6, menggunakan mobil bertenaga listrik. Nah, nomor 6 ini sesuai ya sahabat ya, karena dapat mengurangi emisi sehingga akan menjaga kelestarian lingkungan. Berarti untuk nomor 23 jawaban yang pas itu adalah yang C sahabat ya. Nomor 2, 4, dan 6. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 24. Jika seseorang mengalami kecelakaan tenggelam di dalam air dan tidak bisa menyelamatkan diri, proses pernapasan terganggu karena titik-titik. A. CO2 di paru-paru tidak bisa dikeluarkan. B. O2 tidak bisa masuk ke dalam paru-paru. C. Darah tidak mengikat O2 melainkan air. D. Pertukaran gas terganggu karena paru-paru terisi air. Oke. Ketika kita tenggelam, sistem pernapasan kita tidak bisa menerima atau menghirup oksigen dari atmosfer ya sahabat ya. Hal ini terjadi karena organ hidung kita ini terhalang oleh air sehingga air masuk ke dalam saluran pernapasan. Nah, air yang masuk ke dalam paru-paru ini menyebabkan terganggunya proses difusi oksigen atau pertukaran gas di dalam alveolus dan mengakibatkan kita dapat mengalami kematian ya sahabat ya, karena penyempitan saluran pernapasan akibat refleks tubuh di dalam air. Jadi untuk nomor 24 ini jawaban yang pas itu adalah yang D ya sahabat ya. Pertukaran gas terganggu karena paru-paru terisi air. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 25, soal host ya sahabat ya. Perhatikan data berikut. 1. Debu batu bara. 2. Bakteri. 3. Serat asbes. 4. Virus. 5. Debu kapas. 6. Jamur. Penyakit pernapasan industrial dapat disebabkan oleh pada umumnya, udara yang telah tercemar oleh partikel atau debu dari pabrik atau pertambangan ini dapat menimbulkan berbagai macam penyakit saluran pernapasan ya sahabat ya, dengan tingkat gangguan yang berbeda-beda. Nah, hal ini disebabkan oleh lingkungan di sekitar industri yang tidak baik, yang umumnya dapat mengandung debu batu bara, kemudian debu kapas, debu silika, serat asbes, dan lain-lain ya sahabat ya. Nah, sekarang kita lihat dulu data nomor 1. Debu batu bara, ini jelas ya sahabat ya. Kemudian nomor 2, bakteri, ini tidak sesuai. Serat asbes nomor 3. Nomor 3 ini sesuai. Nomor 4, virus, virus ini tidak sesuai. Kemudian debu kapas ini sesuai ya sahabat ya. Yang keenam jamur. Jadi itu nomor 25, jawaban yang pas itu adalah yang B ya sahabat ya. Nomor 1, 3, dan 5. Oke sahabat, cukup sekian dulu pada part kali ini. Kita lanjutkan pada part selanjutnya. Terima kasih sahabat, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.